Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 9. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis. Disiapkan buku LKS-nya. Buku LKS-nya disiapkan dan dibuka halaman 46. Dibuka halaman 46. Baik, kita akan mempelajari pembahasan ini, yaitu penjelasan hadis, ya. Kita lihat penjelasan hadis. Penjelasan hadis ada tertulis di buku tersebut yang bagian atas dahulu, mari berlatih memberi arti, ya. Mari berlatih memberi arti. Baik, kita akan segera mulai. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujar. Halaman 46, ya. Yang mari berlatih memberi arti. Ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, innakum qad walaitum amron, sungguhnya hendaknya kamu jauhi dari kalian amron, suatu perkara, halakat fihil umamus salifah, yang telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Apa itu? Al-mikyal, takaran, wal mizan, dan timbangan. Jadi pesan Nabi ini menyuruh kita untuk menjauhi hal-hal yang dapat menghancurkan kita. Karena ini pernah terjadi, menghancurkan umat-umat terdahulu, yaitu ketika mereka curang dalam menakar dan menimbang, ya. Jadi ini pesan Nabi. Kita lihat penjelasan hadisnya. Transaksi halaman 46, ya, penjelasan hadis. Transaksi jual beli itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi, ya. Orang jual, orang beli itu salah satu bentuk transaksi ekonomi. Sampai sekarang, dari zaman Nabi pun sudah ada transaksi ekonomi lewat berdagang. Dan di zaman Nabi itu ada orang-orang yang curang ketika berdagang. Ternyata sampai sekarang pun banyak orang-orang yang curang ketika melakukan transaksi ekonomi, ya. Bentuk kecurangannya, lihat halaman 46. Ya, jadi kalau mereka menimbang, ya, kadang-kadang itu mereka mengurangi takaran dan timbangan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, ya. Jadi ternyata ya sama. Dulu ada umat yang curang dalam menakar sebelum umat Nabi Muhammad, ya, dalam menimbang. Mereka curang, akhirnya Allah hancurkan mereka. Itu sebelum umat Nabi Muhammad.
Nah, ternyata zaman sekarang pun umat Nabi Muhammad itu banyak yang curang juga ketika berdagang, ya, ketika transaksi ekonomi. Tujuannya sama, yaitu ingin meraih keuntungan yang lebih besar. Ingin meraih keuntungan yang lebih besar. Padahal itu merampas hak orang lain. Nah, di antara kisah umat terdahulu yang curang dalam menimbang dan menakar, yaitu kaum Madian, ya, halaman 47. Jadi yang curang itu dulu, ya, ada kaum Madian namanya. Itu kaumnya Nabi Syuaib. Kaumnya Nabi Syuaib itu curang dalam menakar, dalam menimbang. Namanya kaum Madian. Itulah karenanya Allah mengutus Nabi Syuaib. Nabi Syuaib menasihati agar umatnya tidak berlaku curang dalam menakar atau menimbang. Ya, itu nasihat Nabi Syuaib, agar umatnya tidak curang dalam menakar atau menimbang. Itu ada di halaman 47 surat Hud ayat 84 sampai 86. Wa ila madyana akhahum Syuaiba. Dan kepada ila Madian, kepada penduduk Madian, akhahum Syuaiba, kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Jadi kata Allah, sampaikan wahai Nabi Syuaib, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Wala tanqusul mikyala wal mizana. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Ini ayatnya. Wala tanqusu, dan jangan kamu kurangi al-mikyala, takaran, wal mizana, dan timbangan. Tuh, sudah dikasih tahu sama Nabi Ayub di Al-Quran. Allah menyuruh Nabi Ayub untuk memberitahu kaum Madian umatnya, wala tanqusul mikyala wal mizan. Jangan kamu berlaku atau mengurangi takaran dan timbangan. Nah, halaman 47 yang paling bawah, paragraf paling bawah. Di zaman Nabi Syuaib itu, akhirnya para petani kecil, pedagang kecil dari kaum Madian itu banyak yang menjadi korban kecurangan pedagang-pedagang besar. Ya. Jadi di zaman Nabi Syuaib, pedagang-pedagang kecil itu banyak menjadi korban dari pedagang-pedagang besar, korban kecurangan pedagang-pedagang besar. Ya, banyak, ya, kalau istilah sekarang, banyak mengkorupsi, ya, mengkorupsi barang-barang dagangan hasil pertanian yang dijual oleh penduduk miskin. Nah, akhirnya halaman 48. Praktek kecurangan tersebut akhirnya yang miskin bertambah miskin ketika itu umat Nabi Syuaib. Sebaliknya yang kaya semakin kaya. Nah, jadi ada istilah yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Itu pernah terjadi di zamannya umat Nabi Syuaib, yaitu kaum Madian. Karena ada orang-orang yang memang curang dalam menakar dan menimbang. Nah, celakanya orang-orang yang curang ini menganggap
perbuatan mereka itu wajar. Mereka menganggap perbuatan mereka itu wajar. Kenapa? Udah kebiasaan dari nenek moyang mereka. Nah, rupa-rupanya ini kaum Madian ini curangnya dari dulu. Akhirnya hidup pada masa Nabi Syuaib, curangnya keterusan. Mereka menganggap hal yang biasa. Mereka menganggap hal yang biasa, curang itu kata mereka. Kata mereka itu sudah turun-temurun. Nenek moyang mereka begitu, kata kaum Madian yang curang-curang itu. Nah, tapi Nabi Syuaib tidak bosan untuk mengingatkan. Tetap ya, halaman 48, Nabi Syuaib tetap mengingatkan penduduk Madian untuk kalau menakar yang menimbang juga jangan curang. Namun setelah diingatkan, penduduk Madian tidak menerima nasihat Nabi Syuaib. Akhirnya mereka menganggap udah biasa, nenek moyang mereka biasa curang. Akhirnya Nabi Syuaib tetap mengingatkan bahwa itu salah. Walaupun itu sudah turun-temurun nenek moyang mereka curang, tapi Nabi Syuaib mengingatkan itu tetap salah, nggak boleh. Itu kesalahan walaupun sudah turun-temurun dilakukan, tapi itu kesalahan kalau curang ya dalam timbangan. Mereka menganggap biasa. Paragraf berikutnya, setelah Allah mengutus Nabi Syuaib, Nabi Syuaib terus mengingatkan, melaksanakan tugasnya, tapi kaum Madian tidak menerima nasihat Nabi Syuaib. Akhirnya Allah menurunkan azab, siksa kepada kaum Madian. Siksanya apa? Apa siksa Allah kepada kaum Madian, umatnya Nabi Syuaib? Siksa Allah adalah mengalirkan udara yang sangat panas pada wilayah penduduk Madian, sehingga mereka berusaha untuk mencari tempat berteduh. Dialirkan udara yang sangat panas oleh Allah. Kita kadang-kadang suka kepanasan, hawa panas. Ini panasnya luar biasa. Bentuk azabnya seperti itu. Allah alirkan udara yang sangat panas untuk mengazab kaum Madian yang tidak menerima peringatan Nabi Syuaib. Habis itu Allah juga mengirimkan awan, ya, mengirimkan awan sampai awannya turun. Akhirnya kaum Madian berkumpul di balik awan itu. Kemudian akhirnya Allah juga mengirimkan petir kepada mereka. Kaum Madian yang ingkar itu akhirnya mati tersambar petir. Ya. Udara panas, Allah kirim awan, akhirnya kena petir. Tidak cukup sampai di situ. Allah menambah menggoncangkan bumi. Di bumi digoncang oleh Allah. Akhirnya mereka bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Ya, itulah akhir dari orang-orang yang curang dalam timbangan. Diazab oleh Allah di masa Nabi Syuaib, pernah dialami oleh kaum Madian. Azabnya mereka disambar petir, ya, mereka mati. Karena itu, ya, pelajaran siapapun kita, apapun profesi kita, tetap jangan berbuat curang, jangan berbuat menipu, tetaplah berusaha. Kalian juga nanti bekerja tetap dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.